melanjutkan video ini, silakan tekan like, share, komen, dan subscribe ya lur. Sri Susuhunan Pakubuwono IV adalah Raja Kasunanan Surakarta ketiga yang bertahta antara tahun 1788 sampai 1820 Masehi. Selama berkuasa, ia dikenal sebagai raja pemberani yang tidak mau tunduk kepada Belanda dan seorang pemeluk Islam yang taat. Sikap Pakubuwono IV itu kemudian memicu VOC membentuk aliansi dengan Hamengkubuwono I dan Mangkunegara I untuk melawannya. Pakubuwono IV adalah putra Pakubuwono III yang ketika lahir pada 2 September 1768 Masehi diberi nama Raden Mas Subadyo. Ibunya bernama GKR Kencono, permaisuri keturunan Sultan Demak. Raden Mas Subadyo naik tahta pada 29 September 1788 Masehi, 6 hari setelah wafatnya Pakubuwono III. Setelah itu, ia menyandang gelar Sri Susuhunan Pakubuwono IV dan resmi menjadi Raja Kasunanan Surakarta ketiga. Pakubuwono IV juga dikenal sebagai Sunan Bagus karena naik tahta pada usia muda yaitu 20 tahun dan berwajah tampan. Berbeda dengan ayah dan kakeknya yang tunduk terhadap VOC, Pakubuwono IV adalah raja pemberani yang sangat membenci kehadiran bangsa Belanda. Selain itu, sebagai pemeluk Islam yang taat, Pakubuwono IV mengangkat para ulama dalam pemerintahannya. Namun, oleh para pejabat istana yang menganut Islam kejawen, sikapnya dianggap terlalu keras, terutama dalam menyingkirkan para kerabat yang tidak sepaham dengannya. Hal ini kemudian memicu konflik yang berujung pada peristiwa Pakepung. Peristiwa Pakepung terjadi pada November tahun 1790 Masehi, hanya 2 tahun setelah Pakubuwono IV naik tahta. Pakepung adalah insiden pengepungan Keraton Surakarta oleh persekutuan VOC, Hamengkubuwono I dari Kesultanan Yogyakarta dan Mangkunegara I dari Kadipaten Mangkunegaran. Ketiga pihak tersebut bekerja sama karena sama-sama menganggap gaya kepemimpinan Pakubuwono IV dapat membahayakan kedudukan mereka. Tidak hanya itu, Pakubuwono IV juga mendapat tekanan dari dalam istananya sendiri yang menuntut agar para penasihat rohaninya segera disingkirkan. Pada 26 November 1790 Masehi, Pakubuwono IV akhirnya mengaku kalah dan menyerahkan para penasihatnya untuk diasingkan. Selain peristiwa Pakepung, pada periode pemerintahan Pakubuwono IV juga terjadi perundingan yang melibatkan 3 pihak keturunan Mataram. Atas prakarsa VOC, Pakubuwono IV, Hamengkubuwono I, dan Mangkunegara I menyepakati perjanjian yang menyatakan kedudukan Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, dan Kadipaten Mangkunegaran adalah setara. Oleh karena itu, ketiga pihak tidak diperbolehkan untuk menyerang satu sama lain. Kendati demikian, Pakubuwono IV diam-diam masih menyimpan ambisi untuk menyatukan Mataram ke pangkuan Surakarta. Namun, ambisinya tidak terwujud karena beberapa upaya yang dilakukannya gagal. Dalam serat babat Pakepung yang ditulis oleh Yosodipuro II, Pujangga Keraton Kartosuro, Pakubuwono IV diceritakan sebagai ahli strategi yang cerdik dan ahli sastra, khususnya yang bersifat rohani. Sifatnya ini
membuat pemerintahannya mampu bertahan meski terjadi pergantian pemerintah penjajah dari Belanda ke Inggris hingga kembali lagi ke Belanda. Selain itu, Pakubuwono IV diyakini sebagai penulis serat Wulanggreh yang berisi ajaran-ajaran luhur untuk memperbaiki moral kaum bangsawan Jawa. Bahkan Ronggo Warsito, pujangga ternama Keraton Surakarta, semasa mudanya pernah belajar beberapa ilmu kedikdayaan kepada Pakubuwono IV. Pakubuwono IV memerintah hingga akhir hidupnya pada 2 Oktober 1820 Masehi. Setelah itu, jenazahnya dimakamkan di Kedaton Besiaran, makam Raja Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Penjelasan tentang surat Wulanggreh. Naskah Wulanggreh saat ini disimpan di Museum Radio Pustoko atau Radia Pustaka di Surakarta. Kata wulang bersinonim dengan kata pitutur, memiliki arti ajaran. Kata reh berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya jalan, aturan, dan laku, cara mencapai atau tuntutan. Wulanggreh dapat dimaknai ajaran untuk mencapai sesuatu. Sesuatu yang dimaksud adalah karya. Ini adalah laku menuju hidup harmoni atau sempurna. Untuk lebih jelasnya, berikut dikutipkan tembang yang memuat pengertian kata tersebut. Ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya budaya pangekese durangkara. Artinya, ilmu itu bisa dipahami atau dikuasai harus dengan cara pencapaiannya dengan cara kas. Artinya, kas berusaha keras memperkokoh karakter. Kokohnya budi atau karakter akan menjauhkan diri dari watak angkara. Berdasarkan makna tembang tersebut, laku adalah langkah atau cara mencapai karakter mulia, bukan ilmu dalam arti ilmu pengetahuan semata seperti yang banyak kita jumpai pada saat ini. Lembaga pendidikan lebih memfokuskan pengkajian ilmu pengetahuan dan mengesampingkan ajaran moral dan budi pekerti. Salah satu keistimewaan karya ini adalah tidak banyak menggunakan bahasa Jawa arkaik atau kuno, sehingga memudahkan pembaca dalam memahaminya. Walaupun demikian, ada hal-hal yang perlu dicermati karena karya tersebut merupakan sinkretisme Islam kejawen atau tidak sepenuhnya merupakan ajaran Islam, sehingga akan menimbulkan perbedaan sudut pandang bagi pembaca yang berbeda ideologinya.